penyesatan pasti ada. Tapi tugas kita adalah belajar firman sungguh-sungguh, menyelidiki kitab suci, dan dipimpin terus oleh Roh Kudus akan menolong dan menguatkan kita. Tuhan memberkati. Mohon tanggapannya Pastor Angki Ya. tentang ajaran gereja Yesus Shincheonji. Ini karena di Manado itu sudah ramai dan Gemim sudah bereaksi, gereja masih dari Manado itu sudah bereaksi. Mohon penjelasan supaya di Kupang dan di NTT juga dijauhkan dari ajaran-ajaran sesat. Shincheonji, ya, saya juga belum tahu tentang gereja Shincheonji dari Korea ya. Ya, Shincheonji, dan saya memang sempat lihat di TikTok memang banyak yang ada protes, termasuk beberapa apologet Kristen seperti Patrick Smith. Saya ada lihat, tapi saya belum lihat baik-baik ya. Tapi tentu kita perlu berhati-hati kepada pengajaran-pengajaran yang tidak benar ya. Ini saya coba lihat, saudara ya, pemahaman nubuat Alkitab. Shincheonji memiliki penafsiran yang sangat khas terhadap nubuat dalam Alkitab, termasuk klaim bahwa hanya mereka yang menerima pengajaran langsung dari Lee Man-hee yang benar-benar memahami nubuat-nubuat mereka, ya, pengajaran langsung ya. Pemisahan dari gereja-gereja tradisional. Shincheonji mengklaim bahwa gereja-gereja Kristen tradisional telah tercemar dan tidak mewakili kebenaran sejati. Mereka mendorong anggotanya untuk meninggalkan gereja-gereja lain dan bergabung sepenuhnya dengan Shincheonji. Ya sudah. Kalau memang pengajaran ini adalah pengajaran yang berbahaya, ya saya tidak terlalu kaget, saudara ya, karena memang di zaman akhir menuju akhir zaman ini memang penyesatan pasti ada, saudara. Sekarang kita bisa lihat di mana-mana tentang penyesatan ya. Ajaran-ajaran yang benar, ajaran-ajaran yang tidak benar, ajaran yang alkitabiah, ajaran yang sesat itu bertebaran di media sosial, saudara ya. Makanya kita sebagai para pendengar khotbah, kita perlu berhati-hati ya. Kita perlu berhati-hati supaya kita tidak terbawa arus. Penyesatan itu pasti ada ya, karena Alkitab sudah mengatakan demikian. Matius 18 ayat 7, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Sekali lagi, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Ya, artinya bahwa penyesatan itu pasti ada. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya, saudara, jadi tidak usah kaget atau aduh kenapa ini begini, kenapa ini begini. Ya, memang begitu sudah menjelang Yesus mau datang, ini penyesatan akan tambah banyak, saudara ya. Tapi tentu Anda perlu kuat dalam pemahaman yang benar. Kalau Anda kuat dalam pengajaran atau pemahaman yang benar, Anda tidak akan mudah terbawa arus, saudara, diberkati oleh Tuhan. Karena Kisah 17 ayat yang ke-11 itu menjadi pegangan kita, saudara. Kita harus sama seperti orang-orang Berea, saudara, harus mesti belajar firman. Ya, saya baca Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu. Ya, tapi tidak hanya sekedar menerima firman itu, tapi setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Maksudnya adalah belajar firman sungguh-sungguh. Tidak hanya menerima firman, saudara, tapi menyelidiki kitab suci. Tidak hanya mendengarkan ajaran kitab suci dari hamba Tuhan, saudara, tapi juga menyelidiki kitab suci apakah benar demikian. Nah, ini kalau ada di dalam setiap jemaat-jemaat Tuhan, ini kalau ada dalam setiap diri orang Kristen ya, rindu belajar firman, tidak mudah, saudara, bagi siapapun, penyesat manapun untuk bisa menghancurkan kita, untuk bisa menyesatkan kita. Tidak bisa, saudara, karena kita belajar firman sungguh-sungguh. Ini jawaban yang tepat. Penyesatan pasti ada, tapi tugas kita bukan menolak penyesatan, karena penyesatan harus ada, kata Yesus. Tugas kita adalah belajar firman, terima firman, dengar firman dari hamba Tuhan siapapun, tapi selidiki firman itu sesuai ajaran Alkitab atau tidak, saudara. Kalau tidak sesuai,
maka Anda tidak boleh ikuti ajaran tersebut. Ini yang khotbah nih Paulus. Ya, pengkhotbah sekelas Paulus saja, saudara-saudara, mereka menyelidiki kitab suci tiap hari. Bukan 1 minggu 1 kali, bukan 1 bulan 1 kali, 1 tahun 1 kali. Bukan, saudara. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Nah, kalau setiap hari kita belajar firman, tidak mudah bagi siapapun untuk bisa menghancurkan setiap kita. Tuhan pasti menolong setiap kita. Kalau kita kuat dalam pengajaran atau pemahaman firman yang benar. Mau pengajaran manapun Anda pasti kuat. Apalagi hari-hari ini kan Kristen progresif kita sering dengar ya di media sosial ya. Belum habis Kristen progresif ya, muncul lagi yang ini Shinjonji atau apa lagi ya. Muncul yang ini lagi, saudara. Jadi akan banyak penyesatan, tapi tidak perlu takut. Penyesatan pasti ada, tapi tugas kita adalah belajar firman sungguh-sungguh, menyelidiki kitab suci, dan dipimpin terus oleh Roh Kudus akan menolong dan menguatkan kita. Tuhan memberkati.